Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul hari ini walaupun secara virtual. Di sini kami akan menyampaikan penyajian tentang etika peserta didik. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Zianuha atau Iskandar Putra, dan kedua rekan saya yaitu Sri Ayuni dan Fania. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materi pertama, yaitu saya sendiri. Pendahuluan, peserta didik dalam menimba ilmu seharusnya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yang harus dipersiapkan diantaranya adalah mempunyai niat yang bagus, niat yang ikhlas di dalam hatinya, niat semata-mata belajar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, seorang peserta didik pun harus memiliki adab yang baik. Di antaranya yang pertama ada adab untuk menuntut ilmu, ada adab terhadap guru, ada adab terhadap teman, dan ada adab lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan guru peserta didik untuk mendapatkan keberkahan dalam mencari ilmunya, serta memiliki akhlak yang terpuji. Dalam agama Islam pun ilmu pada posisi yang sangat penting, sehingga mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib. Islamlah yang juga mengajarkan bahwa dalam menuntut ilmu berlaku prinsip tidak mengenal batas, dimensi, ruang dan waktu. Selanjutnya teks dan terjemah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Harunun hadasana banu Wahabil hadasani Malik bin al-Khairil Ziyadiyun an Abi Qabilil Ma'afiri an Ubadata banil Nisamiti an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yuzillu kabirana wa yarham sagirana wa yagrif li'alimina haqqahu. qala Abdullahi wa sami'tuhu ana min haram. telah menceritakan kepada kami Harun, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Malik bin Al-Khair Az-Ziyad dari Abu Qabil Al-Ma'afiri dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Abdullah berkata, saya mendengarnya dari Harun. Yang pertama, Sunan Abu Daud nomor 42.922. Yang kedua, Sunan Tirmizi nomor 18.423. Yang ketiga, Sunan Tirmizi nomor 18.434. Yang keempat, Sunan Tirmizi nomor 18.445. Dan kelima, Musnad Ahmad nomor 22.1406. Dan keenam, Musnad Ahmad nomor 64.457. Dan ketujuh, Musnad Ahmad nomor 66.408. Yang kedelapan, Musnad Ahmad nomor 66.439. Dan kesembilan, Musnad Ahmad nomor 21.693. Oke, pemateri kedua yaitu Fania. Untuk Fania kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya itu tentang unsur hadis. Sanadnya yaitu Haddasana Harun, Haddasana Ibnu Wahib, Haddasani Malik bin Khair Az-Ziyad an Abi Qabil Ma'afiri an Ubadah bin Samit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanya yaitu laisa min ummati man lam yujillu kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Rawinya yaitu Rawul Ahmad. Diagram sanadnya yaitu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Ubadah bin As-Samit bin Qais, Huyai bin Hani bin Nadir, Malik bin Khair, Abdullah bin Wahab bin Muslim, Harun bin Ma'ruf, dan Imam Ahmad. Selanjutnya itu syarah hadis. Telah menceritakan kepada kami Harun, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab, telah bercerita kepadaku Malik bin
Ibnu Al-Khair Az-Ziyad dari Abu Qabil Al-Ma'rifi dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak termaksud umatku yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Abdullah berkata, saya mendengarnya dari Harun. Dalam hadis di atas terdapat 3 peran penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal yang pertama adalah perintah Rasulullah untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita. Perintah yang kedua adalah untuk mengasihi orang yang lebih muda dari kita. Sedangkan perintah yang ketiga adalah untuk menghormati dan menghargai orang yang alim. Dalam hal ini, beliau adalah sosok seorang guru. Dalam kitab Akhlak Lil Banin dijelaskan bahwasannya seorang murid harus memuliakan gurunya sebagaimana memuliakan kedua orang tuanya di rumah. Guru adalah sosok orang tua di sekolah, maka dari itu sudah sepatutnya seorang murid memuliakan gurunya sebagaimana memuliakan kedua orang tuanya. Semisal ketika ia ingin duduk, maka posisi duduknya harus dengan posisi yang lebih sopan, tidak lebih tinggi dari gurunya, serta tidak mengangkat kakinya. Selain itu, sang murid juga harus berkata dengan sopan terhadap gurunya, tidak mengatakan kata-kata yang kasar, bahkan dengan kata-kata yang bisa menyakiti gurunya. Sang murid hendaknya senantiasa berbicara dengan nada yang lemah lembut ketika ia berbicara dengan gurunya. Salah satu adab yang termasuk dalam kriteria ini adalah ketika sang guru berbicara, maka sang murid tidak diperkenankan untuk memotong atau menyela pembicaraannya. Jika ia hendak berbicara atau bertanya, maka tunggulah ketika sang guru selesai berbicara. Atau bahkan menunggu sang guru mempersilahkan kepada murid-muridnya untuk bertanya, kemudian sang murid mengacungkan tangan terlebih dahulu dan menunggu gilirannya dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Hubungan hadis dengan ayat Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Selanjutnya materi ketiga yaitu akan dipaparkan dan disampaikan oleh Teh Sri Ayuni. Untuk Teh Sri Ayuni kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sri Ayuni Wahyudin yang akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari rekan saya yaitu Fania Siswanto Putri, Quran Surat An-Nahl ayat 43. Jadi korelasi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Quran Surat An-Nahl ayat 43 di sini mengukuhkan bahwa pentingnya menuntut ilmu, kemudian bertanya jika kita tidak mengetahui apa yang kita ingin tahu gitu. Hal yang tidak kita ketahui itu maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu. Tentunya ketika kita bertanya harus mengutamakan dan memperhatikan adab-adab dan tata cara yang telah diatur dan ditetapkan oleh Islam. Untuk selanjutnya problematika hadis, dari hadis etika peserta didik, problematika yang dapat kita tarik dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ahmad yaitu yang pertama, sesungguhnya ilmu yang barokah itu tidak hanya bergantung pada ukuran kecerdasan seseorang, namun dari tingkat etika atau takdimnya seorang murid kepada seorang guru. Nah, jadi ketika misalkan ada seorang murid nih yang cerdas tetapi tidak beretika atau tidak takdim kepada gurunya, maka kebarokahan ilmu yang ia miliki itu susah gitu. Jadi ilmu yang ia dapatkan susah barokahnya gitu. Karena kan dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim pun dikatakan bahwa takdim kepada guru itu sangat sangat dekat gitu kepada keberkahan ilmu. Kemudian tetapi yang menjadi muskilah atau problematika pada tafhim atau pemahaman dan tasbih atau pengamalan hadis tersebut pada masa ini adalah yang pertama, kurangnya implementasi dari pemahaman yang telah peserta didik miliki akan etika yang harus dimiliki sebagai peserta didik. Nah, yang pertama pada masa ini itu memang benar sekali, etika dari peserta didik, kemudian pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik itu kurang mumpuni untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang banyak peserta didik yang mengerti dan memahami tetapi sangat sulit untuk mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pergaulan peserta didik pun dapat mempengaruhi kesadaran serta peserta didik dalam mengaplikasikan etika yang naik turun. Nah, jadi pergaulan pun dapat memicu gitu etika peserta didik terhadap gurunya gitu, yang terkadang bagus, terkadang jelek. Karena kan dalam ilmu psikologi pun dikatakan bahwa lingkungan itu atau pergaulan itu sangat mempengaruhi terhadap pengetahuan, kemudian ilmu dan etika atau attitude gitu kepada seorang peserta didik. Jadi teman
lingkungan sepergaulan itu sangat mempengaruhi gitu etika peserta didik terhadap gurunya dan terhadap ilmu. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan yang dewasa ini kian berkembang semakin canggih sehingga berbagai aktivitas dialihkan dari aktivitas yang nyata menjadi tidak nyata lewat sistem jaringan. Nah, apalagi sekarang ini pandemi COVID-19 sudah hampir lebih dari 2 tahun berlalu, dan pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran jaringan atau sistem daring gitu ya, lewat sistem tatap muka virtual gitu, tidak secara langsung. Ini pun mempengaruhi dari etika dari peserta didik seperti itu. Jadi karena tidak tatap muka secara langsung dengan guru, maka etika pun semakin turun gitu dari peserta didik. Nah, kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak akan pernah memberikan suatu ujian yang di luar batas kemampuannya. Tentu setiap problematika pun ada solusinya. Berikut solusi yang dapat kami sajikan guna memecahkan beberapa problematika yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, dengan memberikan sosialisasi yang berkesinambungan akan pembinaan yang berkaitan dengan tingkah laku peserta didik, sehingga ia dapat melakukan perubahan secara bertahap, seperti konsultasi oleh pihak sekolah melalui guru BK atau bimbingan konseling. Nah, jadi solusinya yang pertama itu dengan memberikan sosialisasi gitu kepada peserta didik, bagaimana cara bersikap yang baik, etika yang baik. Kemudian yang paling penting itu diberikan contoh atau tauladan gitu yang baik dari seorang pendidiknya gitu, agar peserta didik tuh mengetahui gitu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kemudian pengawasan pergaulan anak oleh orang tua dan guru diperketat. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa keterkaitan orang tua itu sangat penting, apalagi sekarang ya anak yang lebih banyak waktunya dihabiskan di rumah gitu karena pembelajaran daring. Maka dari itu orang tua harus semakin memantau dan memperketat gitu pemantauan bagaimana nih perkembangan anak dalam pendidikan. Kemudian karena sekarang ini perubahan zaman yang sangat pesat agar mereka tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak diinginkan, tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, peserta didik yang tidak diinginkan peserta didik maupun orang tua dan juga guru seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sebaik mungkin dan mematuhi apa yang guru perintahkan, walau semua itu dilakukan dengan tanpa tatap muka secara langsung, karena sejatinya belajar pun dilakukan dengan ketulusan serta kebenaran hati dalam mengerjakan setiap kegiatan. Nah, tentunya itu peran dari seorang peserta didiknya pun ketulusan dan niat dan kesadaran pula dari peserta didik bahwa meyakini bahwa oh, saya ini memang peserta didik gitu yang harus bersikap baik terhadap guru supaya mendapatkan keridhaan, kemudian mendapatkan karena percuma ya memiliki pengetahuan tetapi tidak ada attitude atau tata krama yang mereka miliki. Maka dari itu harus memiliki kesadaran, niat yang tulus dan ikhlas gitu untuk belajar. Kemudian dilakukanlah gitu tahap-tahapan bagaimana menjadi peserta didik yang baik gitu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai pertama, hadis Ubaidah bin Asmit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya mutasil atau bersambung. Jadi hadis yang telah kami paparkan itu sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian para perawinya berpredikat adil dan dobit. Adil itu dapat menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Kemudian itu dobit itu kuat ingatan gitu ya. Kemudian sedangkan matan hadis tersebut memenuhi kriteria matan yang ghairu syad dan ghairu illat. Dengan demikian hadis tersebut mempunyai derajat sahih li ghairihi. Hal ini lebih berhati-hati dalam menilai suatu hadis. Kemudian yang kedua, guru merupakan orang tua di sekolah. Karena kan ada yang mengatakan bahwa guru itu merupakan orang tua kedua ya. Karena kan orang tua asli itu orang tua kita secara biologis, kemudian guru itu orang tua yang mendidik kita secara knowledge atau pengetahuan gitu ya. Mereka lah yang mengajar dan mendidik kita, maka sudah sepantasnya kita harus mematuhi dan menghormati mereka, menghargai dengan sepenuh hati, bukan takut karena adanya hukuman. Nah, jadi harus memiliki kesadaran ya dalam diri peserta didik, setiap peserta didik
untuk menghormati setiap gurunya gitu, bukan karena takut atau lain sebagainya, tetapi karena kesadaran dalam jiwa, dalam dirinya bahwa oh saya ini peserta didik, saya ini harus menghormati guru gitu. Maka pentinglah attitude atau tata krama peserta didik gitu dalam pembelajaran, supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi penyajian dan penyampaian materi dari kita tentang etika peserta didik. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.